Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya mengajak mari kita terus mengalami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri tema berbuah. Di dalam Injil Matius 21 ayat 18 sampai ayat 19. Saya baca firman Tuhan Injil Matius 21 ayat 18 dan ayat 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, kita melihat observasi dalam perikop ini. Ya, peristiwa dalam perikop ini melibatkan Yesus dan murid-muridnya. Dan ini adalah peristiwa saat Yesus mengutuk pohon ara. Di dalam terjemahan lain menyebutkan peristiwa ini terjadi saat Yesus dan murid-murid dalam perjalanan kembali ke kota Yerusalem. Ya. Yesus dikatakan saat itu merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Namun sayangnya saat mendekati pohon itu, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Maka kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu firman Allah katakan, keringlah pohon ara itu. Ya. Tidak tunggu berapa lama, dikatakan seketika itu keringlah pohon ara itu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita mengambil makna, ya, interpretasi dari perikop ini, makna apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Anak Tuhan harus berbuah. Orang percaya harus berbuah. Jemaat Tuhan harus berbuah. Mungkin hal ini kalau kita baca, ya, karena dijelaskan dalam Injil Markus. Hal ini mengherankan, ya. Mungkin hal ini mengherankan. Kenapa? Karena dalam Injil Markus menjelaskan kalau saat itu memang bukan musim buah ara. Tetapi mengapa Yesus tetap mengutuk pohon ara itu? Karena ternyata pohon ara yang sudah berdaun, yang sudah kelihatan berdaun, bahkan daunnya udah banyak, itu menunjukkan musim berbuah hampir tiba. Saat belum musim berbuah, pohon ara itu akan kelihatan gersang. Tetapi kalau pohon ara itu sudah mulai berdaun, itu menunjukkan musim buah ara hampir tiba. Nah, saat musim berbuah hampir tiba, maka daun-daun pohon ara akan keluar. Dan bersamaan dengan itu akan keluar juga buah yang kecil-kecil. Namanya taks. Ya. Jadi ada buah pendahulu. Semacam buah pendahulu dari buah ara yang sebenarnya. Jadi sebelum musim buah ara, ya, hampir tiba musimnya keluar daun-daun, dan setelah ada bersamaan dengan itu ada buah-buah kecil yang dinamakan taks, itu buah pendahulu. Ya. Nah, buah inilah yang biasa dimakan petani dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan kalau mereka lapar. Dan taks ini akan gugur sebelum buah ara yang sebenarnya keluar. Tetapi kalau daun-daunnya keluar tanpa disertai buah pendahulunya, yaitu taks itu, maka tahun ini menunjukkan pohon itu tidak akan berbuah. Nah, dikatakan Yesus mendekati pohon itu untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa. Yang dimaksud adalah taks atau buah pendahulu. Jadi sebenarnya Yesus melihat pohon ara yang sedang berdaun dan dia ke sana untuk melihat kalau ada yang bisa dimakan, yaitu buah pendahulu, ya, atau taks itu. Tetapi ketika Yesus sampai ternyata tidak ada apa-apa selain daun-daun saja.
Itu sebabnya ada alasan yang kuat untuk Yesus mengutuk pohon ara itu. Karena memang pohon ara itu sudah dipastikan tidak akan berbuah. Ya. Bapak Ibu, peristiwa ini menggambarkan kehidupan kekristenan kita yang harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan suka dengan kehidupan yang beribadah kepadanya. Ya. Setiap kita harus ke gereja. Setiap kita harus melakukan kegiatan-kegiatan di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita orang percaya. Tetapi dari ibadah kita kepadanya, Tuhan mencari buah. Daun pohon ara itu adalah gambaran dari kebenaran manusia. Tetapi buah itu adalah gambaran dari kebenaran firman Allah. Tuhan gak cari kebenaran manusia. Yang Tuhan cari adalah kebenaran Allah yang di dalam hidup kita. Nah, apa buah yang harus dihasilkan oleh umat Tuhan? Yang pertama, buah pertobatan di dalam Alkitab. Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi buah yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak Tuhan adalah buah pertobatan. Yang artinya ada pertobatan setiap hari. Buah pertobatan adalah perubahan karakter. Artinya kita setiap hari mengalami perubahan karakter, sikap kita, perilaku, perkataan kita. Dari yang gak baik mungkin perkataannya, Tuhan mau ada perubahan. Gak seketika itu juga, tetapi hari demi hari ada perubahan, diperbaharui. Mungkin ada perilaku yang buruk, tapi yang Tuhan mau adalah setiap hari ada perubahan. Ada buah yang terus dikeluarkan, ada kebenaran Allah yang terus dikeluarkan. Dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Siapa manusia sempurna? Tidak ada. Setiap hari kita rentan dengan dosa. Tapi datang kepada Tuhan, ada pengampunan. Tapi bukan berarti kita harus melakukan dosa setiap hari. Tidak. Itu namanya tidak menghasilkan buah. Yang Tuhan mau setiap hari ada pertobatan, ada perubahan. Sampai kita menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua, apa buah yang harus kita hasilkan? Buah roh. Dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah ditegaskan di dalam ayat ini, tidak ada hukum yang menentang. Siapa yang akan menentang kalau kita memiliki buah roh? Siapa yang akan menentang memasukkan kita dalam penjara kalau kita ada kasih, sukacita? Ini semua ada dalam hidup kita. Siapa yang akan menentang? Ada hukumkah yang menentang hal-hal itu? Tidak ada. Nah, ini yang Tuhan mau kita miliki, kita keluarkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada buah roh. Dan tentu buah roh ini adalah hasil dari persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan mau di dalam hidup kita itu ada kasih. Kasih yang akan mengatur setiap kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan dalam setiap pelayanan kita. Tuhan mau dalam hidup itu ada sukacita. Memang dalam dunia ini ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi ada sukacita sebagai anak Tuhan. Ini buah yang harus kita keluarkan. Dalam mengalami masalah kita harus keluarkan buah. Ketika dibenci kita harus mengeluarkan buah kasih, pengampunan. Dalam masalah kita harus keluarkan buah sukacita, damai sejahtera. Mungkin menghadapi sesuatu yang membuat banyak orang gak sabar, akhirnya melakukan dosa. Tapi firman Allah katakan kita harus mengeluarkan yang namanya kesabaran.
dalam hidup kita. Harus ada apa? Buah kemurahan. Harus ada apa? Kebaikan, kesetiaan. Ya, setia terus kepada Tuhan, setia dalam beribadah. Ada kelemah lembutan. Ya, artinya kita bukan orang yang kasar. Ya. Ada penguasaan diri dari setiap godaan dunia ini. Banyak hal berbicara dalam buah roh ini yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam kita mengikut Tuhan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan udah bertahun-tahun tetapi tidak ada buah roh, ya, hal itu perlu dipertanyakan. Apakah kita hidup seperti pohon ara yang hanya menghasilkan daun-daun saja, kebenaran manusia? Tapi sekali lagi Tuhan mau kebenaran Allah itu yang harus kita keluarkan setiap hari dalam hidup kita kepada orang lain. Ya. Nah, aplikasi dalam hidup kita, apa yang harus kita terapkan untuk kita menjadi umat Tuhan yang menghasilkan buah bagi Tuhan? Saya mengajak, ya, firman Allah mengajak, mari bangun persekutuan dengan Roh Kudus. Tadi saya katakan karena buah roh adalah hasil dari persekutuan kita dengan Allah dalam pribadi Roh Kudus. Kalau ada persekutuan dengan Roh Kudus, artinya dalam penyembahan, ya, dalam doa. Setiap hari ada penyembahan, ada doa. Yaitu adalah sesuatu yang sedang kita bangun untuk kita menghasilkan buah roh itu dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada penyembahan, tidak ada ibadah, tidak ada persekutuan dengan Allah, dengan Roh Kudus, kita nggak akan kuat, kita nggak akan mampu. Yang pada akhirnya yang kita keluarkan adalah kebenaran kita sendiri. Bapak Ibu, mari firman Allah mengajak berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat saat ini. Kebenaran firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kebenaran Allah itu yang muncul dalam hidup kami, dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Tapi kami percaya kalau kami membangun persekutuan dengan Tuhan, kami membangun persekutuan dengan roh dalam pujian penyembahan kami, dalam doa kami merenungkan firman-Mu, kami percaya kami memiliki kekuatan, kemampuan yang datang dari Engkau. Sehingga dari hal itu ya Tuhan, kami akan menghasilkan buah roh, kami akan menghasilkan buah pertobatan, kami akan menghasilkan kebenaran Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan GPD Lestari Magelang, berkati seluruh pendengar Tuhan dari firman Allah ini. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajarlah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.